to the ground. You're dragging me. It's constantly. No. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marin Celalo, kelas G Sumba. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi dan sejarah guru PAUD di Indonesia. A. Yang pertama tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan sepanjang sejarah kehidupan manusia itu. Guru selalu ada di tengah-tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi, ternyata pada zaman kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar di bihara dan guru pada saat itu adalah biksu yang mengajar tentang membaca dan menulis huruf Sangsakerta, serta memandu murid-murid untuk menuju jalan kebenaran. Akan tetapi, dalam agama Kristen, orang belajar dari organisasi. Dalam perjanjian lama, Allah merupakan pengajar agung, dan Allah juga menetapkan pengajar-pengajarnya yang meliputi bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim untuk membimbing umatnya kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Dan dalam perjanjian baru meliputi Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai pengajar dalam jemaat mula-mula. Sejarah lembaga kependidikan. 1. Di masa Belanda, pada awalnya organisasi guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912. Organisasi ini memiliki anggota yang terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa. Kedua, di masa kemerdekaan, kesadaran, kebanggaan, dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Semangat perjuangan itu yang semakin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriakan merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru di Indonesia. Pada zaman penduduk Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, dan para guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya. Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru di Indonesia pada tanggal 24 sampai tanggal 25 November 1945 di Surakarta. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah pemboboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, memperbaiki tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya.
B. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode. Yang pertama itu periode taman siswa, yang kedua yayasan bersekolah pada ibu, yang ketiga taman kanak-kanak. Pada periode taman siswa, pada tanggal 3 Juli tahun 1922 berdiri perguruan taman siswa oleh putra Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional itu membuka taman kanak-kanak di bawah usia 7 tahun. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, pada waktu itu kondisi pendidikan Indonesia berada dalam kondisi kritis. Akan tetapi, para tokoh wanita Indonesia tidak tinggal diam. Dengan berbagai usaha, mereka mencoba mengatasi krisis pendidikan melalui perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi wanita, yaitu salah satu yayasan bersekolah pada ibu. C. Periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, khususnya pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Sejak gerakan PAUD ini dicanangkan Presiden pada tahun 23 Juli 2003 secara kuantitas. Jumlah PAUD yang berdiri meningkat drastis sampai sekarang. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu masih banyak anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan untuk pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenisnya. Untuk merespon kebutuhan dasar yang menekankan bahwa pendidikan harus menyentuh semua lapisan masyarakatnya. Sekian dan terima kasih. Oh, don't you worry, I'll be there